yang khas Indonesia. Jadi model pesantren seperti ini tidak ada di negara lain, tidak ada. Ada ma'had, ada. Tetapi tidak seperti bentuk pesantren model yang kita miliki. Oleh karena itu, pesantren ini sudah banyak memberikan sumbangsihnya, memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan undang-undang, pesantren itu adalah pusat pendidikan. Dan ini saya kira tugas utama pesantren, menyelenggarakan pendidikan. Saya sering menyebutnya dengan i'dadul mutafaqqihin fid-din, menyiapkan orang-orang yang mengerti agama, yang paham agama. Karena banyak sekarang orang bicara agama tapi tidak mengerti agama. Ya. Ini yang harus kita jaga daripada orang-orang yang tidak paham agama tapi dia bicara agama. Kalau pesantren memang mendidik orang yang paham agama. Kenapa kita perlu mendidik itu? Karena pertama, para ulama itu tidak selamanya hidup. Para ulama ini satu persatu meninggal dunia. Nah, ilmunya dibawa. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu itu dari, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, dari dengan mengambil ulamanya. Jadi yang punya ilmunya diambil. Ilmunya tidak diangkat, tapi yang punya ilmunya diambil. Kalau ilmunya, orang yang punya ilmu diambil, ya berarti ilmunya tidak dibawa. Kalau hartanya ditinggal, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal, sawahnya ditinggal, tapi ilmunya dibawa. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau sampai nanti tidak tertinggal oleh orang-orang yang alim, yang punya ilmu, maka orang akan mengambil pemimpin orang bodoh-bodoh yang tidak punya ilmu, juhala. Idza su'ilu aftau bighairi ilmi. Kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, memang tidak punya ilmu. Jadi tidak pakai ilmu. Kalau sudah itu terjadi, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karena itu tidak boleh fatra, tidak boleh kehilangan ulama. Caranya bagaimana? Mencetak ulama melalui pondok pesantren. Nggak ada ulama dicetak bukan di pondok, itu di mana? Ya. Di tempat bordir apa? Yang nggak ada, ya di ulama di pondok ini. Ini penting, ulama-ulama ini terus melanjutkan, terus melakukan tugas-tugas risalah nabawiyah, yaitu tugas-tugas kenabian itu dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Tempatnya pesantren. Kalau tidak ada pesantren, tidak akan lahir ulama dan akan terjadi kekosongan fatrah ulama. Ini satu hal yang tidak boleh terjadi. Yang kedua, kita harus melahirkan orang-orang yang bisa merespon berbagai masalah, baik keagamaan, diniyah maupun masalah ijtimaiyah. Sekarang masalah-masalah ini harus dijawab oleh ulama. Ulama harus pinter, harus ngerti, harus paham. Karena banyak masalah bukan hanya masalah yang ada di kitab, yang sudah ada jawabannya, tapi ada masalah baru, masail jadidah, banyak. Apalagi di bidang muamalah, di bidang ekonomi,
Ya, itu banyak sekali masalah-masalah baru, transaksi-transaksi baru yang harus dijawab oleh ulama. Dan masalah lama yang mengalami proses perubahan, pembaharuan, terbarukan. Masail mustajaddah, dia berubah baru. Ini harus ada lahir ulama-ulama yang memiliki kemampuan seperti itu. Karena seperti dikatakan oleh Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, "Fa'inna ma'zam asy-syari'ah sadara 'anil ijtihad." Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad, bukan dari nas. Kenapa kata Imam Al-Haramain, "Wan nas wan nusus bil aksar min ma'sar syariah." Nas itu cuma 10% dari syariat. Jadi hanya 10%. 90%-nya ijtihad. Itu zamannya Imam Haramain itu tahun 457. Itu Imam Haramain katakan yang nas itu, yang Quran hadis itu cuma 10%. 90%-nya ijtihad ulama. Waktu itu 1000 tahun yang lalu. Sekarang 1445. Berarti banyak masalah baru lagi yang timbul lagi, yang belum ada di dalam kitab, yang belum ada. Harus diijtihad.